Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga motornya disenggol truk, seorang pengendara motor tewas di Jalan Semangga Jaya, Merauke. Tak terima keluarganya dianiaya, puluhan keluarga korban nyaris menghakimi pelaku penganiayaan di kantor Lantas Polres Mimika. ...253 warga Manokwari ikut tes cepat COVID-19, 9 warga dinyatakan reaktif. Isak tangis Rodia pecah melihat suaminya tergeletak di badan jalan di Kampung Semangga Jaya, Kabupaten Merauke. Kecelakaan maut itu terjadi ketika kendaraan roda 2 yang dikendarai Ramlan dan Rodia melintas di Kampung Semangga Jaya Senin kemarin. Dari arah berlawanan, sebuah truk dengan kecepatan tinggi. Diduga sopir truk tak bisa mengendalikan truknya dan menyenggol motor yang dikendarai Ramlan. Ramlan langsung meninggal di lokasi kejadian, sedangkan istrinya mengalami luka di bagian kaki. Petugas yang datang mengevakuasi kedua korban ke RSUD Merauke. Sopir truk yang bersembunyi di rumah warga langsung dibawa ke kantor polisi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan keluarga korban penganiayaan mendatangi kantor Lantas Polres Mimika Minggu malam. Kericuhan terjadi ketika keluarga Y bertemu dengan terduga pelaku penganiayaan. Polisi melerai keluarga korban agar tak melakukan tindakan kekerasan pada pelaku. Menurut Ketua Kelompok Tari PTKO Romario, Yoel warga Kota Baru Mimika diduga dianiaya rekannya usai latihan bersama di Sanggar Seni PTKO di Jalan Budi Utomo, Mimika. Sudah tadi orang sedang latihan begini, orang ada jaga pertama di situ. Sudah kita rombongan ke sana kasih tahu, jangan kamu sentuh adik-adik di sini. Karena kalau kamu mau cari yang bermasalah. Terus kamu sudah keluar tuh dari sangga. Baru ada beberapa orang yang belum tanda tangan surat pengunduran diri, berarti kamu tetap masih salah. Karena itu kita punya peraturan, kamu tetap masih salah karena belum keluar secara resmi dari kita punya sangga. Jadi pas ada yang dia pulang, kita kasih tahu pesan ke adik-adik, bilang pulang saja, tadi kita sudah bicara sama dorang. Jadi adik dia balik dengan ojek, mata sudah bengkak, bilang dia dapat pukul, maksudnya itu siapa-siapa yang pukul. Sementara itu, anggota SPKT Polsek Mimika Baru Aibtu Fuad mengatakan kasus penganiayaan tersebut tidak dilanjutkan karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari beberapa anak-anak ini melanggar aturan itu, kemudian dikeluarkan oleh panitia. Namun dengan kejadian itu mereka tidak terima dengan hal itu, dia berujung ke pengancaman. Kemudian melakukan penganiayaan terhadap anggota Sanggar Tari yang masih aktif. Kemudian terjadi saling serang antara yang dikeluarkan itu dengan mereka yang masih aktif. Kemudian ada beberapa korban, pelaku dan korban itu sempat diamankan di kantor Lantas sebelum kita bawa ke Polsek Biru. Di Polsek Biru kita hubungi orang tuanya karena kebetulan dari beberapa anak-anak ini kan masih di bawah umur dan masih pelajar semua. Setelah itu kita melakukan mediasi dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Polisi mengimbau orang tua agar selalu mengawasi anaknya dalam pergaulan sehingga tidak terlibat dalam kasus kekerasan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.
Untuk menekan angka kasus kriminalitas di Mimika, polisi menggelar operasi penyakit masyarakat di sejumlah kawasan yang dianggap rawan. Patroli yang melibatkan personel reskrim dan Sabara Senin malam itu menyasar warga yang dipengaruhi minuman keras. Razia dimulai dari Jalan Yosudarso, Jalan Pendidikan, Jalan Hasanuddin, Budi Utomo, dan kawasan Koprapoka. Polisi menemukan sejumlah warga yang dipengaruhi minuman keras dan langsung disuruh pulang. Selain menyasar pemabuk, polisi juga menutup usaha penjualan minuman keras yang kedapatan masih berjualan melewati batas waktu yang ditentukan pemerintah. Kanit Reskrim Polsek Mimika Baru Ibda Yongki Rumte menghimbau warga tidak berbuat onar saat mengkonsumsi minuman keras. Himbauan kepada masyarakat yang berada berdomisili di Kota Timika untuk mentaati situasi dan kondisi yang ada di Kota Timika untuk mengantisipasi memutus mata rantai COVID-19 dan juga untuk meningkatkan Kamtibmas yang ada di Kota Timika. Oleh sebab itu, kami dari jajaran Polres, dari jajaran Polsek Miro melakukan rahasia dan memberi himbauan kepada para masyarakat yang lagi kumpul-kumpul yang tidak ada gunanya di pinggir-pinggir jalan untuk kembali ke rumah masing-masing, dan menghimbau kepada toko-toko penjual minuman keras untuk menutup, karena kita sendiri mengetahui bahwa setiap kegiatan atau permasalahan yang ada di Kota Timika ini bersumbernya dari minuman keras. Selain menertibkan warga yang dipengaruhi minuman keras, polisi juga memberi himbauan pada warga yang berkumpul agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Gelar operasi zebra selama 2 pekan, ratusan pengendara di Merauke terjaring polisi. Dari data Lantas Polres Merauke, 350 pengendara roda 2 dan 400 pengendara roda 4 terjaring dalam operasi yang digelar di sejumlah ruas jalan utama di Merauke. Sesuai instruksi Kapolri, ratusan pengendara yang terjaring tidak ditilang, tapi hanya diberi peringatan keras. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Ferry Mehue mengatakan polisi tidak menindak pelanggar protokol kesehatan dan pelanggar lalu lintas karena operasi zebra tahun ini berfokus pada edukasi untuk pengendara. Adapun teguran yang kami berikan kepada kendaraan roda 2 maupun roda 4 sekitar, untuk roda 2 sekitar 350 dan roda 4 sekitar 400-an. Jadi dalam hal ini kita memberikan teguran sekaligus memberikan edukasi bagi mereka bagaimana cara penggunaan masker, kemudian bagaimana mengendarai kendaraan dengan baik. Puji Tuhan, selama kegiatan selama operasi Zebra Matua kami mampu menekan angka laka lantas. Selama 14 hari ini sebanyak 1 saja terjadi kasus laka lantas. Kami berharap situasi itu tetap bertahan setelah berakhirnya operasi Zebra Matua ini. Pengendara dihimbau terus mematuhi aturan lalu lintas dan terlebih menerapkan protokol kesehatan saat berkendara. Polisi juga akan memberi hukuman jika pengendara kedapatan melakukan pelanggaran yang sama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga Manokwari, Papua Barat mengikuti tes cepat COVID-19 Senin kemarin. Tes cepat COVID-19 massal yang digelar di lampu merah Haji Bau Manokwari itu melibatkan puluhan petugas kesehatan dari Brimob Polda Papua Barat. Dari 253 warga yang dites cepat COVID-19, 9 diantaranya reaktif COVID-19 dan langsung melakukan tes usap atau swab tes di RSUD Manokwari. Warga mengaku senang dengan program tes cepat COVID-19 gratis karena mereka tak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk memeriksakan diri apakah tertular COVID-19 atau tidak. Bisa langsung berhubungan dengan Satuan Brimob Polda Papua Barat yang hari ini dalam
ke puskesmasnya, dan itu berpetunjuk dari Brimob dalam Sekali lagi menghimbau kepada seluruh masyarakat mencegah penularan COVID. ini baik untuk masyarakat. Karena kalau kita ke rumah sakit umum itu contohnya Angkatan Laut bayar, kalau di sini kan gratis dan bagus untuk masyarakat. Begitu. Apa menjadi harapan Bapak kepada pemerintah sendiri? Ya, Harapan kepada pemerintah seperti apa? Artinya biaya rapid test dimurahkan kan begitu kan? kalau boleh ke depan mungkin setiap bulan dijalankan supaya tahu persis masyarakat di Manokwari ini bagaimana kondisinya. Sementara itu, Dansat Brimopolda Papua Barat Kombes Semironi Taba meminta warga terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Yang pemerintah apapun aturan-aturan yang sudah diberlakukan dalam rangka penanganan COVID-19, bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 oleh masyarakat harus benar-benar dipedomani. Minimal masyarakat tahu bahwa pakai masker itu untuk kepentingannya sendiri, agar dia tidak tertular dengan COVID-19. Kemudian rajin cuci tangan, 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan air bersih. Warga juga diminta terus menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dalam setiap aktivitas. Data per 9 November, kasus positif COVID-19 di Papua Barat berjumlah 4.501 kasus. Pasien yang masih dirawat berjumlah 559 dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 3.873 orang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Setelah ditutup selama 2 pekan, Puskesmas Mopah Baru Merauke kembali beroperasi Senin kemarin. Sejumlah warga langsung mendatangi Puskesmas Mopah setelah mengetahui Puskesmas kembali beroperasi. Puskesmas ditutup karena 2 tenaga kesehatan tertular COVID-19, sehingga petugas Satgas COVID-19 melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan sterilisasi di setiap ruangan puskesmas. Warga mengaku senang puskesmas kembali beroperasi karena selama ini warga kesulitan mengakses layanan kesehatan. Puskesmas hari ini buka, kita semua senang. Karena untuk kita ini bisa bayar taksi kalau ke Mopah lama, ke Rimba Jaya ya. Tapi kasihan orang-orang yang tidak mampu, mereka harus naik taksi ke sana, terlalu jauh. Baru dapat, apalagi hanya urus rujukan. Iya. Rujukan itu paling penting. Karena kita mesti ke puskesmas, baru kita dapat rujukan, baru kita bisa ke rumah sakit kota. Begitu. Jadi sekarang ini memang macam mama ini sudah tunda ini. Saya punya obat sudah habis, tapi saya harus tunggu puskesmas buka. Oh, jadi selama ini menunggu ya? Iya. Terus saya ke Rimba Jaya bilang, nanti kembali ke puskesmas. Nah, begitu. Oke. Jadi saya tunggu Sampai sekarang ini ya. kembali Jadi ini 9. menyambut baik ya, senang ya. Jadi saya senang ini kalau sudah buka. Kalau menurut saya terima kasih banyak sih kalau sudah terbuka, artinya kan tidak kita darurat lagi untuk mencari untuk berobat atau mungkin masyarakat memerlukan artinya untuk keadaannya seperti sakit mendadak atau mungkin penyakit-penyakit yang artinya kita tidak perlu sejauh-jauh. Kalau memang sudah buka kembali kan aktivitasnya itu sangat terima kasih gitu, untuk ya pekerja-pekerja puskesmas untuk kembali normal kembali begitu. Sementara itu, Kepala Puskesmas Mopah Baru Sugino mengatakan seluruh warga yang datang berobat wajib menerapkan protokol kesehatan. Ini sesuai dengan surat dari Pak Sekda bahwa kita diliburkan 14 hari. Jadi mulai hari ini kita mulai operasional seperti biasa, dan saya kira tidak ada pembatasan-pembatasan tertentu. Tapi memang ada pesan moral yang memang kita harus sampaikan bahwa dimanapun tempat, meskipun itu saudara atau teman, ya bisa saja menjadi penyebab penularan daripada COVID-19. Kalau standar pelayanan kan sama seperti yang lalu, bahwa setiap pengunjung yang datang kita lakukan screening. Itu yang makanya mungkin ini adalah salah satu keteledoran yang terjadi di antara staf puskesmas. Ketika melayani memang kita menggunakan APD level 3, semua menggunakan level 3. Tapi ketika di tempat istirahat, mereka kan mulai membuka masker, minum, makan, itu yang mungkin akhirnya
sumbernya sebenarnya di situ sumber masalahnya. Itu sebenarnya tidak boleh Pak ya? Ya harusnya tidak boleh, itu yang menjadi keteledoran karena merasa, itu yang tadi saya sampaikan, karena merasa ini adalah teman dekat saya, ini teman baik saya, teman tempat kerja saya, akhirnya kita dapat masalahnya kan sebenarnya. Mencegah penyebaran COVID-19, Puskesmas juga menyediakan tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh untuk warga yang datang berobat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke diminta segera menyerahkan surat keterangan pengunduran diri pada KPU Merauke. Jika paslon tak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai PNS dan anggota dewan, maka KPU akan memberi sanksi pada paslon tersebut. Ketua KPU Merauke Teresia Mahuse mengatakan sesuai peraturan PKPU 69 tahun 2017, sebulan sebelum pencoblosan, paslon wajib menyerahkan surat keterangan pengunduran diri sebagai ASN dan anggota dewan pada KPU. Kan peraturan PKPU ya, itu kan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, apabila lewat, ini memang tidak ada sanksi, ya, karena dia hanya harus dibuktikan dengan surat keterangan bahwa masih dalam proses seperti itu. Kecuali apabila dia tidak dapat membuktikan bahwa SK-nya lagi dalam proses, nah itu bisa berlaku pasal 69 PKPU 3 2017, kami KPU bisa menyatakan tidak memenuhi syarat, ya. Tetapi kami dapat instruksi dari KPU RI, ya, dalam hal ini dari Divisi Hukum KPU RI bahwa ketika batas waktu yang ditentukan tanggal 9 November SK juga belum diterima, harus dibuktikan dengan surat keterangan, ya. Hingga kini KPU baru menerima surat pengunduran diri dari paslon Baraka Ridwan. Merauke masuk dalam 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar pesta demokrasi serentak tahun 2020 pada 9 Desember mendatang. 3 paslon bersaing memperebutkan kursi pemimpin daerah di kota Rusa itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. KPU menemukan sejumlah media sosial tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke tidak memberi edukasi politik yang baik. Sejumlah akun media sosial tim sukses paslon ditemukan saling mencaci, bahkan ada akun media sosial paslon yang kerap kali menulis isu provokatif. Anggota KPU Merauke Muhar Gepse meminta paslon menertibkan tim suksesnya yang saling mencerca dan mencaci sesama paslon di media sosial. Tim-tim sukses kami harapkan supaya adanya saling menghormati, saling menghargai atas pilihannya masing-masing, ya. Karena kami melihat terlalu mengarah kepada saling menyerang di medsos itu, ya. Nah, ini membuat pembelajaran politik yang kurang bagus, ya. Apalagi kalau kita sebagai orang-orang tua yang kemudian anak-anak muda juga melihat kita orang-orang tua yang seperti begitu. Nah, ini memberikan pembelajaran politik yang kurang bagus, sehingga kami harapkan mohon menahan diri, ya, dan beda pilihan itu tidak ada masalah, itu diatur oleh aturan perundang-undangan. Tetapi jangan sampai beda pilihan membuat kebersamaan kita di Kabupaten Merauke ini menjadi peta-peta, menjadi baku tidak senang. Nah, ini yang perlu menjadi pemahaman lebih daripada masyarakat Kabupaten Merauke, sehingga kita punya proses pemilihan ini berjalan secara terhormat, berjalan secara berwibawa, berjalan secara profesional, sehingga proses pemilihan nanti tanggal 9 Desember itu bisa kita tentukan sesuai dengan suara hati kita untuk merauke pemimpin yang terbaik. Warga diminta tidak terprovokasi dengan isu sesat yang sengaja dihembuskan pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin Merauke tidak aman. KPU juga akan melaporkan pada polisi setiap akun media sosial tim sukses yang menuliskan status provokatif
sehingga berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.